Puasa kitanya ikhlas dengan 3 tingkatan ikhlas. Imam Haddad tuh baru nerangin innamal a'malu binniyat. Baru segitu doang tuh. Saking hebatnya wali ini. Ntar mau nerangin wa innamal likulli imri'in manawa. Belum, ntar. Wa innamal likulli imri'in manawa. Belum diterangin. Sampai kita berminggu-minggu ini. Gitu, udah berapa bulan ini masih ngurusin niat aja. Saking hebatnya ini wali kita ini Imam Haddad tuh ilmunya mendalam. Buta dari umur 3 tahun. Ini yang ngarang buta, yang ngarang kitab ini buta dari umur 3 tahun. Begitu, buta aja bisa ngarang kitab. Lah kita melek nih, ya Allah, boro ngarang kitab. Begitu, boro baca Arab gundul, Arab gondrong masih susah kita baca Arab gondrong kita. Ya Allah, ini wali tuh. Ternyata kalau hati melek biar mata buta bisa, tapi kalau mata melek hati buta merusak segalanya. Begitu, merusak segalanya. Itu begitu. Yang korupsi itu bukan orang bodoh, orang pintar, cuman hati tertutup, mata melek. Begitu. Ini mata tertutup tapi hati melek, bisa ngarang kitab. Yang nulis murid-muridnya dia mau ngomong aja, buta. Namanya imla, didikte. Itu Imam Haddad. Kita rapi di dalam hidup. Pokoknya yang mubah-mubah niatin, yang lempeng niatin. Kita pakai kacamata niatin buat baca Quran biar kelihatan. Itu mah kagak. Kakak niat beli aja, jadi kagak ada ganjaran, kan rugi. Jadi apa aja diniatin yang bagus, apa aja niat yang bagus, niatnya begitu. Media sosial niatin buat dakwah, enak. Makin banyak punya nomor handphone, makin gede ganjarannya. Bagus, dakwah. Begitu. Orang berbuat maksiat aja berani di handphone. Begitu. Di TikTok, di YouTube, masa kita berbuat baik takut-takutan? Tulis, ngaji malam ini di mana? Masjid At-Tahir. Begitu. Orang mau minum-minuman aja, jalan-jalan, ditulis juga dia. Mau masa kebaikan aja kita takut? Gua takut ria, ya Allah. Begitu, enggak kayak begitu ria. Kita ngelamar kerja, pengalaman kerja ditulis takut ria, nama hamba Allah. Ya, diterima enggak? Lah kagak. Begitu. Tulis aja nama, pengalaman, saya udah kerja di Bank Anu sekian tahun. Saya udah kerja di ini, bagian ini sekian tahun. Itu enggak ria. I'lam namanya, memberitahukan diri. Boleh. Menawarkan diri kalau kita di posisi benar enggak apa-apa. Orang Nabi Yusuf aja bilang, "Inni hafidun ali." Saya ini mampu menjadi pimpinan ngurus sebuah keuangan dan kami tahu tentang ilmu administrasi keuangan. Jadi bendahara negara. Boleh menawarkan diri. Itu Nabi Yusuf. Quran tulis. Enggak apa-apa kalau kita ahli di bidangnya. Begitu. Menawarkan diri itu boleh. Begitu. Kalau enggak nanti yang kagak bener bakal naik. Begitu. Repot. Begitu. Lah sholat aja repot. Sholat tuh imam. Belakangnya imam nih jangan sampai bocah. Nanti kalau batal imamnya repot. Gitu, repot. Maka di belakang imam nih yang rada ngerti kalau sholat. Yang rada ngerti itu harus ada di pantat imam di belakangnya. Jadi kalau imam batal enak. Kalau imamnya bocah, lah itu bisa pelongo. Kalau imamnya batal, repot dalam sholat nih, sholat. Kita nggak ngomongin negara, nggak. Kadang nyengir ente tuh rada curiga saya. Saya repot kalau zaman akhir, pengen buru-buru 14 Februari. Begitu repot. Saya ngomong begini salah, saya ngomong begitu salah, saya rada repot kadang itu. Emang zaman akhir tuh begitu, gitu. Emang suka kesinggungan, begitu. Emang sulit gitu. Jadi kita harus mantep aja lah kalau nerangin, terserah orang mau apa kek. Kita posting pakai kopi aja, nih nuduh gua hitam, begitu. Jadi salah lagi. Jadi ya nurutin orang kesinggungan gak ada habis-habisnya. Jadi kita ya ngomong-ngomong aja dah, begitu. Terserah bagaimana kek dalam hidup. Pentingnya lempengin niat, rubah yang mubah-mubah supaya bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wajtahid ya akhi antakuna niyatuka fi ta'atika maqsuratan ala batigha'i wajhillahi ta'ala. Upayakan olehmu saudaraku seiman sekeyakinan, upayakan apa? Niat Anda dalam ibadah yang dikerjakan dibatasi mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa kitanya ikhlas, dengan 3 tingkatan ikhlas. Yang pertama mencari ridho Allah, itu yang tertinggi. Kedua pengen masuk surga, itu juga ikhlas. Ketiga pengen jauh dari neraka, itu juga ikhlas. Keempat niatannya dapat dunia biar bekal ibadah, kayak baca Waqiah biar rezekinya luas, apalagi ya baca sholawat nariyah 4444 biar rezekinya luas ini, atau baca tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subuh niatnya biar rezekinya luas, atau dohor la ilaha illallah malikul lakul mubin 100 umpamanya, itu masih ikhlas terendah, ikhlasnya rendah. Tapi yang tertinggi apa yang Imam Haddad sampaikan, fajtahid ya akhi antakuna niyatuka fi ta'atika maqsuratan ala ibtigha'i wajhillah. Upayakan olehmu niatan Anda terbatas mengharap ridho Allah. Terserah mau masuk surga atau tidak, begitu mau dikasih rezeki luas atau tidak, pokoknya di dalam ibadah kita niatannya mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini tertingginya niat dalam setiap derap langkah kehidupan seorang muslim. Kedua kesimpulannya, wanwi bima tata'atahu minal mubahati al isti'anata ala ta'atillah. Niatkan kalau ngerjain perkara yang mubah, niatin menjadi jembatan menuju ibadah. Semua yang mubah-mubah kita niatkan sebagai dengan niat yang baik untuk ibadah. Contoh, kita makan boleh, enggak wajib, enggak sunat. Mau makan boleh, enggak makan boleh. Makan daging ayam boleh, enggak makan boleh. Makan daging kambing boleh, enggak makan boleh. Silakan saja, bebas-bebas, karena itu perkara yang mubah. Tapi kalau kita punya niat makan ini biar kuat sholat, biar kuat ngaji, maka ini merubah barang mubah jadi bernilai ibadah. Kesimpulannya, tidur ya pakai baju boleh aja, mau sarung BHS, mau sarung merek Atlas, boleh aja, terserah. Dalam fikih dijelasin, kalau kita sholat pakai sarung BHS kan mahal, sarung BHS begitu, lalu imamnya gajah duduk, enggak sah sholatnya, begitu gitu, enggak sah, enggak, emang apa? Gajah duduk begitu, gajah duduk masalah, bukan pakai sarung gajah duduk. Kalau pakai sarung gajah duduk masih sah, begitu. Imamnya gajah duduk, itu kagak sah begitu. Yang kayak begitu, bener nggak? Tuh begitu. Jadi kalau kita pakai sarung, nih pakai sarung BAS, niatin satu, niat kita menutup aurat, ganjaran gede. Makin mahal sarung kita, makin gede ganjarannya, karena niatnya nutup aurat. Dua, sarungnya kata orang bekelas, niatnya bertazayun, bertajamul, berdandan diri, itu dapat ganjaran lagi sebagai syukur.
Sebab Nabi bilang, innallaha yuhibbu an yara asara ni'amihi li abdi. Allah tuh demen kalau si hamba dikasih nikmat diunjukin nama Allah. Ya Rob, sekarang alhamdulillah saya punya rezeki pakai sarung sholat tuh bisa BHS. Sekarang alhamdulillah nih ya Rob, rezekimu saya pakai beliin sarung untuk ibadah kepadamu. Gede lagi ganjarannya, makin mahal makin gede. Begitu gitu. Pakai BHS merek Atlas itu berarti boleh hasil santunan. BHS juga boleh hasil santunan. Mungkin ada caleg bagi gitu, itu nggak apa-apa. Tapi niatin nutupin aurat. Ibu-ibu dapat kerudung, niatin nutup aurat, dapat ganjaran. Jadi niatin kita pakai baju, niat saya pakai baju menutup aurat saya, niat saya pakai baju mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada saya supaya saya ini beribadah. Begitu tampil elegan, nggak apa-apa. Sebab tajammul disuruh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal ala fatajammalu. Allah itu indah, menyukai keindahan, hendaklah Anda berindah-indah. Enggak apa-apa. Justru itu akhlak muslim. Begitu. Di Mesir tuh sufi tuh pakai jas, pakai dasi. Enggak pakai pici, enggak. Begini aja dia, dasi. Padahal sufi besar, kalau kata orang wali gede, emang dandanannya begitu dia. Adatnya begitu. Biasa. Begitu. Sufi itu ngajar hikam pakai dasi, emang begitu tajammulnya dia, adatnya. Itu saudara bisa lihat itu di YouTube itu bagaimana syekh-syekh. Ini dandanan sama seperti saudara masuk kantor, ya kan? Nggak perlu saudara tunjukin ketidakadaan. Mau ngelamar kerja pakai sendal swallow cepit yang udah dikasih peniti bawahnya, kan ada tuh ya kan, kasih bawahnya ada penitinya. Begitu, bajunya compang-camping gitu, datang ke Sudirman Tamrin, kira-kira diterima nggak? Kagak. Anda tidak tajammul namanya. Yang keren begitu, pakai celana, pakai baju kemeja, rangkapin dasi, pakai jas, pakai dasi, pakai tas. Wah, duitnya banyak. Bukan mau ngelamar kerja di Bank Mandiri, ya begitu. Mau ngelamar, nggak apa-apa dan diterima. Kenapa? Emang begitu. Enggak ria, enggak. Emang begitu, namanya tajammul. Dandanan begitu. Tajammul tuh, itu disuruh dandanan begitu tuh, disuruh dapat ganjaran. Namanya tajammul. Boleh. Begitu saudara demen pohon-pohonan, rumahnya dia pohon-pohonan, ganjaran. Namanya tajammul. Allah demen kayak begitu, demen yang kayak begitu, yang keren. Begitu yang keren. Begitu. Itu mau dagangnya celana jin, tapi dia pakai celana toron namanya ya. Apa katun ya? Apa namanya? Toron ya. Saya kurang paham lah, itu urusan bahan, saudara-saudara yang ngerti. Pakai gitu, dia dagangnya ini, pakainya ini. Gimana orang mau demen sama dia? Pakai yang bagus. Begitu, nih dagangan saya ini, nih celana ini cakep, dipakainya enak ini. Jadi orang juga enak. Itu kayak begitu. Namanya disebut tajammul. Tidur boleh, orang tidur, enggak tidur boleh. Niatkan tidur mengistirahatkan badan untuk besok kita ibadah. Tidurnya dapat ganjaran. Itu makna wanwi bima tata'atahu minal mubahat al isti'anah ala ta'atillahi ta'ala. Pokoknya apa aja diniatin ama yang baik, akhirnya menjadi baik adanya. Ganjaran besar. Arisan boleh, saudara arisan boleh, enggak ikut arisan boleh, tapi saya arisan niatnya silaturahim, biar kita makin erat hubungan seagama atau hubungan sesekolah alma mater atau hubungan kerabat, dapat ganjaran. Dari mana? Dari niat yang baik. Jadi
upayakan segala yang mubah dilarikan pada isti'anah fiddin, minta bantuan untuk menjalankan agama. Itu bagus. Saudara dagang niatnya untuk menjaga kehormatan diri biar enggak minta-minta, niatnya pengen berbagi, bagus. Niat, pasang niat, begitu niat. Jangan sampai yang ngamalin Cina ngamalin. Begitu, ada namanya CSR. Apa tuh CSR? Dia niat berbagi, sudah dibuat itu. Negara ada namanya Departemen Sosial atau Kementerian Sosial. Itu buat departemen berbagi. Kalau berbagi dari kementerian itu begitu, lewat situ aja. Lewat begitu tuh, begitu. Udah dia aja tugasnya. Kalau berbagi, jangan sampai kita jadi pimpinan di negara. Ada Kementerian Sosial yang bagi kita mulu. Kementerian Sosialnya nganggur. Ini nggak bener ini. Kalau kayak begini nih, emang ada kayak begitu? Nggak ada. Jangan sampai. Ini nggak bener nih kalau kayak begitu tuh. Nggak bener tuh kayak begitu. Jadi kita harus rapi di dalam bernegara. Kita rapi di dalam hidup. Pokoknya yang mubah-mubah niatin, yang lempeng. Yang lempeng niatin. Kita pakai kacamata niatin buat baca Quran biar kelihatan. Itu mah kagak. Kakak niat beli aja. Jadi kagak ada ganjaran, kan rugi. Jadi apa aja diniatin yang bagus. Apa aja niat yang bagus. Niatnya begitu. Media sosial niatin buat dakwah, enak. Makin banyak punya nomor handphone, makin gede ganjarannya. Bagus, dakwah. Begitu. Orang berbuat maksiat aja berani di handphone. Begitu, di TikTok, di YouTube. Masa kita berbuat baik takut-takutan? Tulis ngaji malam ini di mana? Masjid At-Tahir. Begitu. Orang mau minum-minuman aja jalan-jalan, dia tulis juga dia. Mau masa kebaikan aja kita takut. Gua takut ria, ya Allah. Begitu, enggak kayak begitu ria. Kita ngelamar kerja, pengalaman kerja ditulis takut ria, nama hamba Allah. Ya, diterima enggak? Lah kagak. Begitu. Tulis saja nama, pengalaman, saya udah kerja di Bank Anu sekian tahun, saya udah kerja di ini, bagian ini sekian tahun. Itu enggak ria. I'lam namanya, memberitahukan diri. Boleh-boleh. Menawarkan diri kalau kita di posisi benar enggak apa-apa. Orang Nabi Yusuf aja bilang, "Inni hafidun ali." Saya ini mampu menjadi pimpinan ngurus sebuah keuangan dan kami tahu tentang ilmu administrasi keuangan. Jadi bendahara negara. Boleh menawarkan diri. Itu Nabi Yusuf. Quran tulis. Enggak apa-apa kalau kita ahli di bidangnya. Begitu. Menawarkan diri itu boleh. Begitu. Kalau enggak nanti yang kagak bener bakal naik. Begitu. Repot. Begitu. Lah sholat aja repot. Sholat tuh imam. Belakangnya imam nih jangan sampai bocah. Nanti kalau batal imamnya repot. Gitu, repot. Maka di belakang imam nih yang rada ngerti kalau sholat. Yang rada ngerti itu harus ada di pantat imam di belakangnya. Jadi kalau imam batal enak. Kalau imamnya bocah, lah itu bisa pelongo-pelongo. Kalau imamnya batal, repot dalam sholat nih, sholat. Kita nggak ngomongin negara, nggak. Kadang nyengir-nyengir ente tuh rada curiga saya. Saya repot kalau zaman akhir, pengen buru-buru 14 Februari. Begitu repot. Saya ngomong begini salah, saya ngomong begitu salah, saya rada repot kadang itu. Emang zaman akhir tuh begitu. Gitu, emang suka kesinggungan, begitu. Emang sulit gitu. Jadi kita harus mantep aja lah kalau nerangin, terserah orang mau apa kek. Kita posting pakai kopi aja. Nih, nuduh gua hitam, begitu. Jadi salah lagi. Jadi ya nurutin orang kesinggungan gak ada habis-habisnya. Jadi kita yang ngomong-ngomong aja dah. Begitu, terserah bagaimana kek dalam hidup. Pentingnya lempengin niat, rubah yang mubah-mubah supaya bernilai ibadah. Ini penting. Saudara jalan-jalan, niat menghibur diri, ganjaran. Jangan sampai kita jalan-jalan doang, nggak ada ibadah. Saya banyak ngerubah kawan-kawan nih dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman guru jalan-jalan, saya tahu dia menjadi kalau ada zarahnya saya mau.
Oh iya baik deh, ziarah. Lama-lama kan bagus. Jadi kan nggak jalan-jalan doang, ada ibadahnya. Saya suka begitu. Kalau jalan-jalan doang mau ngapain? Begitu. Di hotel tidur, ya Allah sama di rumah merem-merem juga. Begitu. Kalau cuma tidur doang, gitu. Ziarah baru ketemu penyebar Islam di daerah ini, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana. Jadi kita apa yang bisa diambil ibroh. Jadi dapat ganjaran, jalan-jalan dapat, begitu jalan-jalan ya kan, ganjaran dapat. Jadi kan duit bakal diganti sama Allah, uang bernilai ibadah. Tuh begitu. Ini cara namanya cara. Kalau sudah ada dagang, niatnya biar kita tidak ngemis, kita bisa berbagi, buat kayak Cina tuh. Namanya CSR, buat. Itu bagus. Dia ngamalin ajaran Imam Haddad. Jangan dia yang ngamalin. Rugi kita. Kita yang ngamalin, buat CSR namanya. Itu yang istilah saya tuh namanya gigi 2000. Apa tuh gigi 2000? Niatan kita sedekah aja. Duit itu mau apa kek? Terserah. Kalau bahasa saya itu mau judul doang. Yang penting saban hari sedekah. Kalau mampu kita 1000, 1000. Nggak mampu 1000, gope-gope nggak apa-apa. Nggak mampu 100 perak, 100 perak. Kenapa? Melatih jiwa. Untuk supaya Tuhan percaya. Menitip rezekinya sama kita. Abang kita ini, kita nitipin duit sama saya berapa? 10 juta. Buat apa ya? Santunan yatim. Lalu saya buat jalan-jalan ke Puncak, ke Bali, gitu. Abang kita nih tahu. Kira-kira mau nitip lagi enggak? Enggak. Kenapa? Enggak amanah. Begitu. Allah begitu. Kalau kita susah, pokoknya Allah, kalau tanah laku nih ya Allah, saya mau haji, udah laku mau kagak lagi, bangun kontrakan lagi, haji kagak. Allah kagak percaya, bohong. Allah kasih PHP namanya, PHP. Gitu, jangan. Jadi kita tuh latihan dari yang kecil. Biar kita jangan janji mulu sama Allah. Begitu, kalau sakit, kalau sehat ya Allah, saya mau begini, udah sehat mau kagak lagi. Gitu. Ini namanya nggak benar. Maka niatkan perkara yang mubah untuk ibadah supaya kita bernilai ganjaran. Dagang kita dapat ganjaran, lelah gojek kita dapat ganjaran, lelah dagang kita dapat ganjaran, makan kita dapat ganjaran, minum kita dapat ganjaran, tidur kita dapat ganjaran. Maka muslim itu kalau mengerti af'alul mu'min dairatun bainal wujub wal mandub, perbuatan orang beriman yang mengikuti teladannya salafus soleh dan Rasulullah, putaran hidupnya kalau enggak wajib sunat, kalau enggak sunat wajib, karena semuanya diniatin dengan niat yang baik. Saudara jalan-jalan enggak apa-apa, makan yang enak-enak enggak apa-apa, menghibur badan bagus, makin mahal makin gede ganjarannya. Begitu. Yang penting ikuti ajaran Nabi. Mau makan baca bismillah, habis makan alhamdulillah. Jangan sampai habis makan astagfirullah, lihat bon, astagfirullah. Nah, ini nggak benar nih, nggak benar kalau begini. Begitu. Habis makan alhamdulillah, alhamdulillah, jangan sampai astagfirullah. Ini nggak benar nih. Wanwi bima tata'atahu minal mubahat al isti'anah la ta'at. Niatkan yang Anda kerjain dari perkara mubah, meminta tolong untuk ibadah, minta bantuan untuk ibadah, penghantar ibadah. Nyari duit kalau niatnya ibadah sama dengan ibadah, enggak apa-apa. Yang kayak begitu boleh saja, semuanya diatur oleh agama. Islam itu tidak kaku, Islam itu rahmatan lil alamin. Lanjutannya wa'lam annahu yutasawwaru. Ini saudara, Imam Haddad tuh baru nerangin innamal a'malu binniyat. Baru segitu doang tuh. Saking hebatnya wali ini. Ntar mau nerangin wa innama likulli imri'in manawa. Belum, ntar. Wa innama likulli imri'in manawa. Belum diterangin. Sampai kita berminggu-minggu ini. Gitu, udah berapa bulan ini masih ngurusin niat aja. Saking hebatnya ini wali kita ini, Imam Haddad tuh ilmunya mendalam. Buta dari umur 3 tahun. Ini yang ngarang buta, yang ngarang kitab ini buta dari umur 3 tahun. Begitu, buta aja bisa ngarang kitab. Lah kita melek nih,
Ya Allah, boro ngarang kitab begitu, boro baca Arab gundul, Arab gondrong masih susah kita baca, Arab gondrong kita. Ya Allah, ini wali tuh. Ternyata kalau hati melek biar mata buta bisa, tapi kalau mata melek hati buta merusak segalanya. Begitu, merusak segalanya. Itu begitu. Yang korupsi itu bukan orang bodoh, orang pintar, cuman hati tertutup, mata melek. Begitu. Ini mata tertutup tapi hati melek, bisa ngarang kitab. Yang nulis murid-muridnya, dia mau ngomong aja, buta. Namanya imla, didikte. Itu Imam Haddad. Segini aja ngaji kita malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin? Silahkan dari malam. Baik. Apanya tuh? Puasa wajib. Gimana bisa dibantuin? Oh, puasa wajib gibah. Ya gibahnya dosa gitu. Puasa wajibnya ini tetap jadi puasanya, cuman nggak dapat ganjaran gitu. Artinya tadi itu kan banyak yang diurai itu tadi itu, begitu sayanya bingung. Artinya contoh yang konkretnya aja yang enak gitu. Puasa wajib nih Ramadan, kita ngelakuin apa? Mabok, minum, gibah atau apa begitu maksudnya. Oh, kalau gibah yang boleh nggak ngerusak apa-apa. Orang gibah kita jadi boleh. Kalau gibah yang boleh mah, nama juga udah boleh, mubah, nggak dosa nggak. Nama juga mubah. Begitu seperti kita ngomong Ahmad botak begitu, gitu. Ahmad botak, ya nggak apa-apa karena bukan menghina botaknya, tapi memperjelas, memperjelas, begitu, memperjelas, begitu, memperjelas, begitu, memperjelas, begitu. Itu kayak begitu. Jadi kayak orang botak nggak boleh jadi capres, nggak boleh. Orang botak, sebab orang botak berat, nggak bisa nyalon dia, botak, nggak bisa. Bener nggak? Iya, begitu, nggak bisa. Iya begitu. Jadi kalau gibah yang mubah mah nggak dikomentari. Yang dikomentari adalah gibah yang diharamkan. Itu bakal merusak ganjaran puasa. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Begitu. Iya. Oh boleh bang. Iya. Jadi begini. Pesan saya, minta mau jangan, kalau dibagi ambil, begitu. Apa? Iya jangan, mau ngapain kita datengin dia kecuali kita diundang. Kalau diundang kan diundang namanya, bukan datengin. Diundang kita datang karena diundang, lalu dibagi nggak apa-apa, halal, boleh, gitu, nggak apa-apa, boleh. Jadi yang kita harus paham ini riswah, sogokan. Ini sogokan ini ada dua. Kita harus pahami apa yang disebut riswah, yang disebut oleh Nabi ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok, yang disogok, dua-duanya masuk neraka. Apa tuh nyogok? Nyogok itu adalah membenarkan yang batil supaya dianggap benar. Itu namanya nyogok. Yang kagak layak supaya dianggap layak, namanya nyogok. Tapi kalau yang benar ini nggak bisa untuk tegak benarnya kecuali harus bayar, boleh. Itu bukan riswah, ada di kitab-kitab, ada. Begitu yang kayak begitu. Ini orang nih layak, begitu layak. Cuman dia nggak bisa. Kalau nggak begitu, maka boleh saja bagi dia.
Kalau orangnya tuh layak tuh ahli di bidangnya. Itu kayak begitu. Jadi singkatnya begini, pesan saya, yang enak dalam hidup tuh kalau minta jangan. Yuk kita datang ke rumah Sanu, nggak usah begitu. Tapi kalau diundang suruh datang, diundang namanya kita datang, lalu pulang dibekelin begitu. Sampai teman kita bilang kayak udah Ramadan, dapat minyak, dapat kerudung, dapat baju juga, topi dapat topi begitu. Nggak apa-apa, karena nanti malam 14 itu namanya malam takbir, begitu ya, kayak begitu. Jadi kalau dikasih mau bang ambil aja, tapi minta mah jangan. Jelek, hina muslim. Kalau dibagi nggak apa-apa, non muslim aja begitu. Ada orang Cina gitu, bagi kita ambil, minta jangan. Masjid nih dibantu sama Cina, jangan ditolak. Nggak bagus dalam agama tolak. Sumbang semen, sumbang besi, semen, ambil aja tanpa minta, karena dia ngasih. Namanya kesadaran, dia ada cinta sama agama kita, ambil. Sah wakafnya dari orang kafir, begitu. Tapi kalau kita ngajuin nama dia jadi masalah. Nah itu lebih gede ganjarannya. Tapi ndak usah begitu. Yang harus dimunculkan adalah biar usahanya maju, badannya sehat, urusannya dimudahin, doain. Begitu, kami ajarin itu. Kalau kita sering baca ratib, bangun masjid, itu banyak yang nyumbang. Kadang non muslim. Dulu ada kami bantuin tuh namanya Bidayatul Hidayah, musola di Bayoran Kebon Mangga 4 apa ya. Banyak Cina ngasih besi berapa batang. Saya selalu tanya sama kawan-kawan kita, ini bagaimana hukumnya, kata dia. Minta enggak? Enggak guru. Dibagi sama dia. Ambil kalau dibagi, jangan ditolak. Begitu. Habis itu kata dia nih si Cina, saya lupa namanya, berkah. Bantu masjid. Cina aja ngerti berkah Cina. Begitu. Kita kalau nggak ngerti berkah salah. Sampai udah jadi tuh Bidayatul Hidayah, karena ngajinya Bidal Hidayah sebetulnya. Akhirnya jadi musuhnya Bidal Hidayah. Dekat Soto Yakub itu. Akhirnya kemudian udah selamatan nih masjid. Dia masih bagi beras juga. Lumayan banyak itu. Saya tanya lagi, itu minta enggak? Enggak. Dia katanya dari kemarin ngasih itu tambah maju usahanya. Dia sekarang pengen ngasih lagi. Terima aja enggak apa-apa. Boleh. Pesan kami, kalau kita pengen terhormat jadi muslim, nih pemilu begini, minta jangan, kalau dibagi ambil. Enggak apa-apa. Bagi ambil. Bagi ambil. Begitu, bagi ambil. Itu aja sih pesannya. Tapi minta mau jangan. Bagi dong, lu kan anggota dewan, pelit amat, begitu. Jangan. Kalau minta jangan. Nggak boleh kita. Jangan. Kalau minta repot. Kalau minta berarti kita kudu tanggung jawab, siap milih dia. Karena minta. Karena minta begitu. Begitu. Siap milih kalau kita minta. Tapi kalau kita enggak apa-apa. Orang kita dibagi, orang sedekah siapa aja boleh, dari orang kafir aja boleh, apalagi dia muslim, nggak apa-apa, sedekah bagus, begitu. Kalau nggak nyalon dewan ya kagak sedekah ya kan, begitu. Itu pas nyalon dewan dia sedekah, udah bagus aja dah, udah bagus aja, begitu, udah gitu aja. Jangan suudon sama dia dah, begitu, dibiarin aja, begitu, kurang lebih begitu. Allah Alam. Yang penting jangan sering datang Pak, jangan marah. Yuk kita datang manu, lumayan ngopi dia anggota dewan, ya jangan. Ya. Kita milih kagak, begitu. Kita ndak usah. Kalau diundang, diajak, datang dong ke rumah kita, datang aja, nggak apa-apa. Begitu, tuh kayak begitu akhlak Islam. Begitu akhlak Islam, nggak apa-apa. Minta jangan, begitu. Nggak bagus. Kalau minta berarti kita siap untuk membantu. Kalau kita dibagi, kan belum tentu orang tuh butuh, kan begitu. Kalau dibagi begitu, nah itu berbeda. Begitu, doain aja lah orang. Saya banyak tuh yang doain, bikinin YouTube apa, bikinin apa, video-video, ndak ada uang, ndak ada. Saya mah ada anggota yang pengen bikinin dari partai apa aja, yang penting muslim dia. Jadi sini saya doa. Kenapa? Saya demen aja kalau muslim yang baik-baik duduk menjadi wakil masyarakat gitu, menjadi orang hormat. Itu aja sih motivasinya, tidak lebih. Nolongin orang, gak usah libat itu, nolongin orang-orang aja gitu. Adapun kalau dia bagi itu urusan dia, nggak bagi urusan dia, begitu. Nggak
nggak ngarep itu. Tapi kita bagaimana teman-teman kita biar naik. Kalau naiknya kita punya teman anggota dewan kan enak, begitu aja dah, begitu enak begitu, kayak begitu. Biasanya datang ke rumah ngeluh mulu kan kagak anggota dewan, kan malu juga kalau dia ngeluh ya kan. Kita jitak kalau dia ngeluh ya kan, begitu itu gitu aja dah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, kita baca Fatihah duduk.